Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Rafael Leao membuat sebuah komentar yang membuat masa depannya tampak menjadi semakin membingungkan. Awal musim panas sebelumnya, Leao tidak menyembunyikan keinginannya untuk hengkang dari AC Milan yang tampaknya telah membuat para penggemar mulai bosan dengan semua dramanya. Hal ini juga didukung oleh performa angin-anginan penyerang Portugal itu sepanjang musim yang membuat para penggemar semakin gerah. Menjelang akhir musim kemarin, Leao secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Rossoneri. Namun dalam sebuah acara podcast di Podpah, mantan bintang Sporting CP itu justru menyatakan bahwa sebaliknya. Berikut komentar Leao disampaikan melalui akun X milik AC Milan Brazil. Ini adalah klub yang memberikan saya begitu banyak hal, yang menyambut saya dan memberikan saya segalanya. Kami memiliki impian untuk hal-hal baru. Saya masih terikat kontrak dengan Milan dan selama saya mengenakan seragam ini, saya akan memberikan yang terbaik, ungkapnya. AC Milan dikonfirmasi telah berhasil mengamankan bek berusia 20 tahun yaitu Sangho Diawara dari Troyes menurut sebuah laporan. Setelah sebelumnya mengamankan tanda tangan Aurelien Guernier, Max Anastasio dan Eduardo Zanaga, sekarang dia belum mendapatkan seorang pemain muda potensial lagi yaitu Diawara. Laporan awal pekan ini menunjukkan bahwa Milan memiliki minat besar kepada sang bek dan mereka bersaing ketat dengan Rangers. Santi Auna merupakan orang pertama yang melaporkan ketertarikan tersebut dalam sebuah tweet di akun X miliknya. Dia menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai antara Rossoneri dan juga tim divisi kedua Liga Prancis itu. Kesepakatan pribadi dengan sang pemain dan hanya perlu menyelesaikan detail akhir. Sekarang Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi transfer itu dan dia bahkan telah melabeli transfer Diawara ke San Siro dengan "Here we go". Sang jurnalis menyatakan bahwa kesepakatan senilai 2 juta euro telah selesai dan sekarang sang pemain segera melakukan pemeriksaan medis sebelum resmi bergabung dengan Milan. Sangho Diawara tidak akan bermain untuk Milan Futuro karena dia akan langsung bermain untuk tim senior menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan sudah memiliki rencana untuk Diawara di mana dia tidak akan bermain untuk tim kedua Diavolo. Sang bek akan langsung berada di tim utama dengan sang pemain muda akan memainkan peran sebagai pelapis Strahinja Pavlovic di sisi bek tengah kiri. Hal ini dilakukan karena gaya permainan Diawara yang dinilai sangat mirip dengan seniornya itu, di mana saat masih bersama Troyes dia bermain sangat agresif. Dalam proses transfernya, Rangers merupakan pesaing berat dengan mereka menjamin posisi starter kepadanya, tetapi sang bek lebih memilih belajar bersama Rossoneri. Seperti halnya Andre Kostic, rencana awal kedatangan Diawara adalah bergabung dengan skuad Futuro. Namun dia bisa melewati fase itu dan langsung berada di tim senior karena manajemen dari Ruben Amorim sudah mulai melirik serta mempertimbangkan kemampuannya yang tampaknya dapat bersaing di Serie A. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Santiago Gimenez membahas tentang impiannya dan siap memperjuangkan tempatnya di AC Milan. Gimenez berbicara dalam acara Bulgari Talk di Mexico City dan dia memberikan beberapa komentar tentang Rossoneri dan tim nasional Meksiko. Berikut komentar penyerang Diavolo itu disampaikan melalui Milan Vibes. Saya ingat saat saya melakukan debut di Serie A, ayah saya memberikan saya jam tangan. Itu adalah Bulgari. Selain itu, ayah saya mengajarkan saya bahwa jam tangan mewakili momen. Jadi jika kamu melihat jam tangan di pergelangan tangan saya, itu bisa jadi debut saya karena saya menjadi juara, karena saya mewujudkan impian saya bergabung dengan AC Milan, karena saya menikah atau mungkin di masa depan untuk kelahiran putra saya. Kadang kita ingin semuanya berjalan dengan cepat, tetapi itu tidak berhasil. Setidaknya dari pengalaman saya di sepak bola, hal-hal tidak berjalan seperti itu. Bahkan jika Anda mencetak gol tapi bermain buruk, gol itu tidak akan berarti banyak bagi Anda dalam jangka panjang. Di sisi lain, jika Anda sedang melewati masa di mana Anda tidak dapat mencetak gol, tapi Anda konsisten dan bekerja keras setiap hari, imbalan akan datang, ungkapnya. AC Milan akan berangkat ke Glasgow, tetapi dua pemain ini tidak akan dibawa menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Christopher Nkunku terpaksa melewatkan pertandingan di Skotlandia karena cedera otot. Kondisi penyerang timnas Prancis itu akan dievaluasi lebih lanjut dan dia diperkirakan baru akan bergabung dengan rekan satu timnya untuk tur pramusim ke Asia Pasifik. Sementara itu, Pervis Estupinan juga tidak akan terbang dengan skuad Ruben Amorim karena dia semakin dekat untuk bergabung dengan Aston Villa. Bek sayap asal Ekuador itu baru saja kembali ke Italia, jadi dia baru akan bergabung ke dalam skuad yang berangkat menuju Australia dan Pietro Terracciano juga akan menemaninya di Milanello. Amorim telah memanggil beberapa pemain muda pada pertandingan melawan Celtic karena ingin semua pemain memiliki lawan tanding demi menjaga kebugaran. Beberapa pemain muda yang dibawa terbang seperti Francesco Camarda, Christian Komoto, Borsani, Boye,
Crier, Kostic, Osola, Vladimirov, Svos, Petarella, dan Quernier untuk pertandingan di Celtic Park. Fabrizio Romano berikan penjelasan lebih lanjut tentang transfer Sanghon Diawara ke AC Milan yang relatif murah. Romano berbicara tentang rekrutan terbaru AC Milan yaitu Diawara yang bergabung dengan kesepakatan relatif rendah dan dia mengevaluasi bisnis yang sedang dilakukan oleh Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Sementara itu ada sesuatu yang bergerak terkait pemain baru dan talenta baru datang ke Milan yang juga bisa ditambahkan ke skuad utama. Jadi kita juga akan melihat penilaian apa yang akan dibuat oleh Ruben Amorim di level utama, mungkin dari Milan Futuro. Akan ada beberapa evaluasi, tetapi sementara itu anak itu akan langsung diuji ke tim utama. Seorang bek yang lahir pada tahun 2006 dari Troyes, namanya adalah Sanghon Diawara, bek tengah kaki kiri. Seorang pemain yang memiliki beberapa tim yang tertarik kepadanya, baik dari Jerman maupun klub Premier League yang baru promosi, yang ingin merekrutnya dan berinvestasi besar agar dia menjadi pemain utama. Milan melihat potensi besar padanya dengan harga yang relatif terbatas, 2,3 juta euro termasuk bonus, sehingga Milan memilih untuk menutup kesepakatan tersebut. Mereka sudah memiliki kesepakatan dengan pemain. Mereka menunggu tanda tangan kontrak demi kehati-hatian, tetapi kesepakatan lisan untuk Sanghon Diawara telah tercapai. Dan oleh karena itu, Milan bersiap menambah pemain muda dan talenta ke skuad mereka yang menunggu dievaluasi. Ungkapnya. Minat mulai bermunculan terhadap David Odogu yang tidak terlalu terpakai di AC Milan menurut sebuah laporan. Musim panas kemarin Milan mendaratkan Odogu dari Wolfsburg dengan harga sebesar 10 juta euro, tetapi dia hanya mengumpulkan total 16 menit bermain di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dia juga bermain sebanyak 3 kali untuk Milan Futuro, di mana dia tampil cukup baik dan kembali di bawah sebagai bek pilihan ke-6. Sekarang Milan News melaporkan bahwa Odogu bisa meninggalkan Milan pada musim panas ini dan kembali ke Jerman bisa menjadi pilihan menarik baginya. Dua klub Bundesliga yang baru saja promosi yaitu Paderborn dan Elversberg telah melakukan penyelidikan awal dengan sang bek demi mengetahui ketersediaannya untuk keluar dari San Siro musim panas ini. Hamburger SV juga telah menanyakan situasi Odogu, namun saat ini belum ada penawaran resmi yang mereka kirimkan untuknya. Minat dari ketiga klub Bundesliga ini bisa segera berubah menjadi negosiasi konkret, terlebih Sanghon Diawara dari Troyes segera menandatangani kontrak bersama tim utama Rossoneri. AC Milan berniat menjual Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek dalam bentuk paket menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Tomori dan Ruben merupakan sahabat di dalam dan di luar lapangan, tetapi situasi mereka di Milanello sekarang tampaknya tidak terlalu bagus. Kontrak keduanya akan berakhir pada Juli 2027 dengan Ruben Amorim dan Geri Cardinale telah memutuskan untuk menjual mereka berdua. Kedatangan Mario Hila seharga 30 juta euro dari Lazio telah membuat posisi Tomori di starting 11 di Apollo musim depan tergusur sudah. Bek Inggris itu pergi bersama tim ke Glasgow untuk pertandingan persahabatan melawan Celtic. Namun tampaknya dia tetap akan dapat pergi kapan saja jika agennya menemukan pelabuhan yang menarik. Beberapa tim Inggris seperti Coventry City, Hull City, West Ham United, dan Newcastle United telah menanya ketersediaan mantan pemain Chelsea itu. Sejauh ini dia masih menunggu tawaran yang tepat, baik secara finansial maupun urusan karirnya sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Rossoneri. Di sisi lain, situasi berbeda justru terjadi pada Ruben. Sang gelandang percaya diri bisa mendapatkan peran penting di bawah asuhan Amorim dan tampaknya dia tidak masalah menyelesaikan kontraknya di Milanello. Saat ini Ruben tidak memaksakan agennya untuk mencarikan pelabuhan baru dan tentu saja ini bisa menjadi masalah serius bagi Milan. Geri Cardinale memberikan pendapat tentang Francesco Camarda dan Christian Komoto yang telah memperbarui kontraknya dengan AC Milan. Cardinale diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport dan dia memberikan beberapa komentar tentang kegembiraannya setelah berhasil meyakinkan Luka Modric bertahan dan memperpanjang kontrak duo wonderkid. Berikut komentar pemilik Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Saya pribadi sangat senang dan berterima kasih kepada Luka karena telah memperbarui kepercayaannya pada klub dan proyek baru yang sedang kami jalankan. Reputasi Luka berbicara sendiri, itu adalah pengakuan yang ia dapatkan di lapangan. Dia adalah juara dan benar-benar mewujudkan nilai-nilai AC Milan. Memiliki dia di lapangan dan ruang ganti untuk musim depan merupakan langkah penting lainnya dalam proyek baru yang dimulai di bawah kepemimpinan saya. Komitmen jangka panjang kami untuk memperbarui kontrak Camarda dan Komoto semuanya sejalan dengan visi yang telah saya tetapkan untuk klub sejak menjadi pemiliknya. Kami akan memprioritaskan pemain yang telah berasal dari sektor pemuda kami, membimbing mereka di jalur pengembangan mereka dan memaksimalkan potensi mereka agar dapat berkontribusi pada kesuksesan tim di lapangan. Keduanya mewakili yang terbaik di AC Milan, akademi kami, dan arah yang akan diambil klub di masa depan. Mengenakan jersey AC Milan pasti sebuah kehormatan dan itulah yang ingin kami fokuskan. Memastikan kami memiliki organisasi yang mampu mengembangkan pemain yang paling mewujudkan nilai-nilai AC Milan dan apa yang akan diperjuangkan klub di tahun-tahun mendatang. Baik Camarda maupun Komoto adalah perwujudan dari apa artinya menjadi AC Milan. Kami bermain untuk juara dan mereka adalah juara. Ungkapnya.